Masih di 8 Show pemirsa, kita masih memperbincangkan tentang Miss Earth 2012 di Indonesia. Jadi kalau tidak salah perencanaannya ini akan dilaksanakan pemilihan internasionalnya di Indonesia. Tapi sebelum ke Pak Adil untuk memperbincangkan tentang persiapan pelaksanaan Miss Earth 2012 di Indonesia ini, saya ingin share dari Noni nih, gimana sih pengalamannya kamu pakai jilbab, kemudian kamu tetap terpilih menjadi Miss Earth Fire ya untuk Indonesia. Ini gimana? Iya, pada pertama kali memang saya waktu itu belum pakai hijab ya. Cuman yang saya dengar dari Miss Earth itu bahwa Miss Earth juga menerima bahwa kalau kita memakai kerudung gitu. Makanya saya berani untuk mendaftar ke Miss Earth. Mungkin beauty pageant lain saya tidak tahu, tapi yang saya tahu pada saat saya melihat di internet kita allowed untuk memakai hijab gitu, dan ini keputusan saya untuk pakai hijab dan saya ingin mencoba, dan alhamdulillah ternyata kan saya bisa menang juga walaupun saya tertutup, walaupun saya memakai hijab. Jadi menurut saya Miss Earth itu tidak selalu untuk seksi, tidak selalu untuk terbuka, tapi untuk semua kalangan pun bisa. Oke, nah ini kan kamu menang Miss Earth Fire ya. Nah, Pak Adil, ini sebenarnya ada apa aja sih? Ada Fire, kemudian Miss Earth-nya sendiri, ada apa lagi yang pemenang-pemenang? Urutannya adalah Miss Earth yang generalis, terus kemudian Air yang dia Udara. mengkhususkan pada udara, pemanasan global, polusi dan ya. sebagainya. Kemudian Water yang berkaitan dengan air. Air itu laut, hujan, air tanah dan Banjir sebagainya. sekali Banjir ya. termasuk. Terus Fire, yaitu spesialisasinya di energi, apalagi sekarang kita di tahun untuk Miss Earth tahun ini temanya adalah sustainable energy. Sustainable energy. Iya, jadi tentu ada energi baru dan energi terbarukan. Ada lagi yang kita anut adalah Miss Ecotourism. Ecotourism. Ecotourism karena kita punya ekowisata, kita punya daerah wisata yang lebih ke fauna dan flora, hutan, laut, terumbu karang. Kita kaya sekali dengan ekowisatanya. Itu tugas mereka adalah mengembangkan, karena di situ banyak hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati atau lebih dikenal dengan biodiversity. Disitulah kita lihat bagaimana spesies itu tumbuh. Jadi mereka ini keluar masuk hutan, ke gunung, ke laut. Dan Noni juga walaupun pakai jilbab tidak menghalangi ya? Tidak menghalangi sama sekali. Oke, Pak Adil, ini untuk pemilihan tahun ini Pak, kan pastikan Indonesia juga harus memilih yang tahun 2012-nya, dan ternyata pemilihan internasionalnya yang tahun 2012 Miss Earth ini diadakan di Indonesia. Ini bagaimana sih Pak persiapannya? Ya, alhamdulillah kami ditunjuk, Indonesia berhasil ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dari Miss Earth 2012. Mungkin saya bisa katakan bahwa sebagai Grand Slam ini pertama kali suatu pemilihan tingkat dunia itu diadakan di Indonesia. Ada berapa negara yang nanti akan ikutan? Dari seluruh member yang 150, kami mungkin akan meng-cater cuma 120 melalui pemilihan yang ketat. Dari ini kami juga sebagai tuan rumah tentu harus mempersiapkan supaya tidak memalukan. Kita bisa ada salah satu dari putri kita yang nanti akan berhasil menyandang satu selempang, satu mahkota. Ya? Itu jadi tahun ini kita sangat ketat dengan kriteria-kriteria yang dikeluarkan oleh Miss Earth Foundation Internasional. Jadi kami nanti akan bersaing dengan ya putri-putri yang seperti Venezuela, Brazil, yang mereka sudah punya sekolahnya. Yang sudah langganan menang ya, gitu Brazil ya? itu hidupnya di Amazon, jadi memang itu the queen of Amazon. Sudah cantik, bagus, tinggi, pintar, dan mereka menguasai banget itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ekosistem. Ines tahun lalu sudah ikut ya, yang internasionalnya. Bisa share nggak pengalaman apa saja yang didapat? Pengalaman yang aku dapat pada saat di pemilihan Miss Earth 2011 ya internasional. Di sana selain tentunya banyak menambah teman dari berbagai penjuru dunia. Lalu kita juga banyak mendapatkan pembekalan dari mereka mengenai environmental, bagaimana menjaga lingkungan dan sebagainya gitu. Dan tidak beda jauh dengan kegiatan kita di Indonesia kemarin. Di sana kita juga ada yang namanya kita memberikan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat langsung, ke sekolah-sekolah, lalu ke panti asuhan gitu. Jadi kita lebih banyak memberikan penyuluhan ke anak-anak sejak dini. Tapi kamu waktu itu merasa ada beban berat nggak yang kamu pikul di pundak untuk membawa nama Indonesia ke dunia internasional?
Beban berat itu mungkin pada awalnya ya, tapi setelah saya sudah berangkat ke sana, itu justru saya merasa bangga. Nasionalisme kamu muncul ya saya merasa semuanya bangga, oke, saya membawa nama Indonesia, berarti saya harus baik di sini gitu. Oke, kita akan share lagi beberapa pengalaman dari Ines, tapi kita break lagi nih ceritanya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap di A11 Show.